ataupun Arema Malang maksud kami. Ini dia pemain dari Persijap, asuhan pelatih Junaidi. Iya, Persijap pada sore hari ini kehilangan Ferli Laala yang mengalami akumulasi yang digantikan oleh pemain mudanya Catur Rintang yang berusia 25 tahun dan Janur Hadi, dan berharap junior bisa membantu. Arema Indonesia, Singoedan, asuhan Robert Rene Alberts. Ya, kita melihat di sini ada serangkaian perubahan yang dilakukan oleh pelatih Robert Rene. Yang pertama tentunya hilangnya seorang John Landry, di lini tengah diganti oleh Tommy Pranata, sedangkan juga Zulkifli Syukur yang absen. Ini dia babak pertama Persijap Jepara melawan Arema Indonesia langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Persijap Jepara dengan kostum kebesaran mereka, merah-merah-merah, sedangkan tamunya Arema Indonesia juga dengan kostum kebesaran mereka, biru-biru dan biru. Masih terus berusaha Roman Camelo. Ya, kita lihat ya, belum 1 menit ada sebuah serangan yang langsung dilakukan oleh para pemain Arema, dan kali ini juga seperti biasa mereka mengandalkan Roman Camelo, dan cukup signifikan kita melihat di sini tidak ada keputusan dari wasit akan sebuah pelanggaran. Kita melihat tadi bagaimana Roman tampaknya didorong oleh M. Bakhtiar. Ya. Valdo Silva, pemain yang juga telah memperkuat Persijap pada musim sebelumnya. Kembali Persijap Jepara berusaha melakukan tekanan namun patah di lapangan tengah dari Arema Malang. Roni Firmansyah. Pendek saja ke No Alamsyah. Kembali Fahrudin. Masih Fahrudin. Dipatahkan oleh Valdo Silva di Aziz. Fahrudin pendek saja, Camelo. Masih lemah, sebuah pressing dari Camelo. Iya, sebuah tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Arema Indonesia yang berhasil melewati pemain belakang dari Persijap Jepara. Saya pikir ini sebuah peluang emas yang cukup baik di menit-menit awal pertandingan babak pertama yang belum bisa dimanfaatkan oleh Roman Camelo. Kembali terjadi salah pengertian antara pemain Persijap. Paiton Tiapma lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Beni Wahyudi tadi. Bukan pelanggaran. Emre Ridwan kembali ke belakang. Purwaka Yudi. Janka kembali ke Yudi. Purwaka Yudi lengkapnya. Mantan pemain Delta Sidoarjo. Masih Purwaka Yudi. Dipatahkan oleh Doni Siregar. Ya, kita lihat jelas sekali di sini ada hadangan dari Roni Firmansyah terhadap pergerakan seorang Pablo Frances yang kita melihat di sini tampaknya ingin membuktikan dirinya masih layak berada di starting lineup. Betul. Setelah sekian lama ia belum mampu mencetak gol bagi Jepara. Ya. Bahkan di 3 pertandingan terakhir mereka, Pablo Frances sama sekali belum mencetakkan gol. Iya. Paiton Tiapma. Danan Puspito kembali ke Tiapma. Danan Puspito lebih dekat ke Kurnia Mega. Kembali gagal peluang bagi Persijap Jepara.
Pablo Francis, pemain yang berasal dari Argentina. Kembali Pablo Francis, cepat kita lihat. Wow, masih berada di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Ya, kita lihat ya jelas sekali di sini motif seorang Pablo Francis sangat determinan untuk mencetak gol. Kita melihat bagaimana pergerakan Pablo Francis begitu sulit dihadang oleh para pemain belakang Arema Indonesia hingga akhirnya ia mampu melepaskan tendangan. Namun sayang kita melihat tampaknya ia terlalu bernafsu sehingga tendangannya sangat keras dan melampaui Mister Gawang seorang Kurnia Mega. Dan ada sedikit halangan atau dorongan dari Pierre Janta yang berusaha memblok tendangan tadi. Wakayudi, pemain yang senantiasa dipercaya oleh Robert Rene untuk menempati line up di Arema Indonesia. Berpindah ke sisi sebelah kanan, ada Beni Wahyudi. Maksudnya ke Fakhrudin. Mencetak 2 gol bagi Arema Indonesia pada pertandingan melawan Persipura 2 hari yang lalu. Iya, Fakhrudin sendiri juga merupakan mantan pemain dari Persijap Jepara yang sempat bermain 2 musim bahkan mendapatkan jodoh di Jepara. Iya. Ya, kita sudah bisa lihat ya, hanya di menit-menit awal bagaimana perbedaan antara kedua tim. Kita melihat serangkaian passing yang dilakukan para pemain Arema begitu cantik. Kita melihat bagaimana mereka begitu rapi bermainkan bola, sangat bertolak belakang dengan Persijap yang justru kita melihat di menit-menit awal mereka mencoba memanfaatkan skill individu para pemainnya. Di sini kita melihat ada Danan Puspito dan juga Pablo Francis yang cukup gemar menunjukkan skill dan atraksinya dengan menunjukkan skill-skill individu mereka. Noh Alamsyah ke Fakhrudin dari sisi kiri, masih Fakhrudin. Kembali dipatahkan oleh Evaldo Silva de Aziz. Doni FS Junior, Evaldo Silva. Pablo Francis, Aiton Tiapa melebar ke kiri, Danan Puspito kali ini. Masih Persijap, usaha melakukan tekanan di barisan pertahanan Arema Indonesia. Masih gagal, jatuh di kaki Fakhrudin. Masih mudah terbaca alur serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Muhammad Ridwan, pemain yang juga berasal dari Singapura. Selain tentunya Noh Alamsyah. Pelanggaran Danan Puspito. Pelanggaran Danan terhadap Muhammad Ridwan. Saya pikir mengambil bola Bung ya. Cuman sedikit ada gerakan yang menghalang kaki dari Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan mengangkat bola dari Evaldo Silva de Aziz. Doni FS, masih Doni.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Paiton Tiapma jauh ke depan. Maksudnya ke Pablo Francis. Namun bola lebih dekat ke Kurnia Mega. Saya terdengar Coach BJ menginstruksikan pemainnya untuk bermain, tidak melakukan umpan-umpan panjang yang tidak efisien dan banyak kehilangan bola. Nur Hadi tadi kembali gagal. Muhammad Ridwan. Terjadi duel antara Thailand dan Singapura. Ya, kita lihat ya memang di sini tampaknya Paiton sudah membaca pergerakan Muhammad Ridwan yang memang di setiap pertandingan Arema sangat difokuskan untuk mengacak pertahanan lawan. Kita melihat ini adalah kali kedua Muhammad Ridwan mendapatkan sebuah pelanggaran dari para pemain belakang Persijap Jepara. Dan inilah salah satu keunggulan dari Arema Indonesia, bahwa mereka memiliki pemain-pemain yang cepat dan juga sangat skillful di kedua sayap. Selain juga Muhammad Ridwan di kanan, kita melihat kerap kali di sana ada seorang Roman Camelo di sayap kiri yang bahkan juga kadang-kala bergeser ke tengah untuk menyokong seorang Noah Alamsyah. Sehingga meskipun Noah Alamsyah kadangkala bermain sebagai penonton, namun kadangkala bisa mendapat umpan-umpan yang sangat berkualitas dari kedua sisi sayap. Noah Alamsyah, Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan, kita lihat dibayang-bayang oleh Valdo Silva. Masih Muhammad Ridwan di kotak penalti Persijap Jepara. Luar biasa, cukup tenang Valdo Silva. Sergio Junior lebar ke kanan, Doni FS ada di situ. Pablo Francis kali ini 1 lawan 1 dengan Purwaka Yudi. Masih Pablo Francis, lepaskan umpan. Pablo Francis terlanjur out. Iya, terlihat kerja keras sendirian Pablo Francis. Bahkan dia tidak sempat memberikan umpan ke mulut gawang dari Arema Indonesia. Skill yang sangat cantik kita melihat di sini ditunjukkan oleh Pablo Francis, yang musim lalu juga tidak mencetak gol yang cukup signifikan, hanya 5 gol. Namun kita tahu pemain yang satu ini juga tampil sebagai top scorer bagi Persijap Jepara di turnamen Copa Indonesia. Dan kembali kita melihat ada sebuah pelanggaran dari Roni Firmansyah yang mengisi pos yang ditinggalkan John Landry. Sangat jelas di sini menjadi tukang jagal di lini tengah. Roni Firmansyah lebih banyak bermain di areal tengah daripada mengusung serangan ke depan. Ya, bersama Tommy Pranata. Paiton Tiapma. Nur Hadi, kerjasama kita lihat. Nur Hadi kembali ke Paiton. Dan wow, tampaknya Doni FS, Bung. Mulai sedikit menemukan cara untuk melakukan attacking terhadap pertahanan dari Arema. Namun tendangan half volley dari Doni Siregar tidak mengenai tepat pada sasaran. Terjadi benturan antara Catur Bintang dan juga Noah Alamsyah. Ya, ini tentunya sebuah duel yang akan berlanjut hingga menit terakhir. Mungkin kita melihat memang ada ayunan tangan Noah Alamsyah kepada Catur Rintang yang kita lihat juga dilakukan akibat refleks mungkin di sini mencoba menyundul bola.
Sergio Junior, Valdo Silva. Salah pengertian Valdo Silva, serangan balik dari Arema Indonesia. Camelo masih beruntung Persijap Jepara. Camelo tertutup oleh dua pemain bertahan Persijap sekaligus. Danan Puspito. Bukan pelanggaran, terjatuh kita lihat Nur Hadi tadi. Roni Firmansyah. Purwaka Yudi, sebuah crossing. Umpan lambung jauh ke depan, terlalu dekat ke Danang Wihatmoko. Junior. Pablo Francis dibayang-bayang oleh Purwaka Yudi. Tommy Pranata. Janka cukup cekatan. Barisan pertahanan Arema Indonesia bermain-main di daerah sendiri. Iya. Denny Wahyudi. Roni Firmansyah. Kembali ke Benny Wahyudi, salah pengertian Benny Wahyudi dan juga Camelo. Bukan pelanggaran Camelo. Ini dia pemain yang telah memperkuat Persijap Jepara pada musim sebelumnya, Valdo Silva. The assist berasal dari Brasil. Pak Iton Tiapma, Coach Bung Junaidi alias BJ dengan gaya khasnya. Catur Bintang, Danan Puspito, Nur Hadi. Kembali ke Catur Bintang, kerjasama dengan Nur Hadi. Memasuki daerah pertahanan Arema. Oh, terlepas Junior, offside. Iya, agak sedikit antara offside dengan tidak, Bu, karena umpan yang diberikan Nur Hadi mungkin agak sedikit terlambat. Bench pemain cadangan dari Arema Indonesia. Benny Wahyudi, Muhammad Ridwan, Noh Alamsyah, Benny Wahyudi kembali dipatahkan oleh Catur Bintang. Ya, kita melihat ada penjagaan yang ketat di sisi kiri pertahanan Persijap Jepara. Tentunya kepada seorang Muhammad Ridwan dan juga Benny Wahyudi yang saya melihat di kurun waktu 5 menit lebih aktif lagi dalam membantu Muhammad Ridwan untuk mengusung serangan. Ya. Muhammad Ridwan kali ini lepaskan crossing dan masih tepat di pelukan Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat ya, ini adalah sebuah skema serangan yang sangat identik dari Arema Indonesia yang mereka tunjukkan juga berkali-kali di pertandingan mereka musim ini, di mana Muhammad Ridwan menjadi aktor serangan utama Arema Indonesia. Dan kita melihat sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Persijap Jepara, di mana mereka terlalu mengandalkan skill-skill individu permainnya, mulai dari Junior, kemudian juga tadi ada Nur Hadi, Danan Puspito, dan juga tentunya Pablo Francis yang kita tahu memiliki speed yang sangat baik. Namun sangat disayangkan kedua tim masih belum mampu mencetak gol. Camelo, Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin, dibayang-bayang oleh M. Bakhtiar. Lepaskan tendangan langsung Fahrudin. Masih mampu ditepis oleh Danang Wihatmoko.
Sebuah serangan balik yang cukup baik dilakukan oleh Fahrudin dari sektor kiri, di mana dia melihat adanya kelengahan pemain bertahan, di mana Nurul Huda tidak berada di posisi yang ideal untuk mematahkan serangan dan bisa melakukan syuting langsung ke gawang. Ini suatu PR bagi pertahanan dari Persijap Jepara. Masih terus Persija berusaha melakukan tekanan di barisan pertahanan Arema Indonesia. Kembali peluang, sebuah chop dari Danan Puspito. Masih terlalu tinggi, Bung. Ya, kita melihat ya bagaimana unsur individu terlihat jelas di skema serangan ini. Kita melihat tadi Danan Puspito mungkin mencoba sesuatu yang sulit, mencoba melakukan syuting langsung ke gawang Kurnia Mega ataupun memberikan umpan ke tengah. Ya, kita melihat di sini kontrol bola yang begitu baik dan kita melihat bola yang tidak terarah sama sekali, sangat disayangkan. Ini adalah peluang yang cukup baik dan ini dia kita melihat aksi seorang Muhammad Fahrudin yang sudah mencetak 3 gol selama ini bagi Arema Indonesia, kembali melalui sebuah skema serangan balik yang kerap ditunjukkan Arema musim ini, sangat disiplin di belakang dan sangat-sangat efektif di lini depan. Tampaknya Danang Wihatmoko menjaga gawang Persijap. Salah jatuh, Bung. Reaksi coach Persijap Jepara, Junaidi, Pierre Janka, mantan pemain Persija Jakarta musim sebelumnya. Ya, di bawah komando Pierre Janka sampai pertandingan hari ini Arema baru kebobolan 2 gol. Artinya ini suatu koordinasi yang baik dilakukan oleh Pierre Janka di lini pertahanan. Dan hebatnya lagi, Arema sekaligus menjadi tim satu-satunya yang belum pernah mengalami kekalahan di Jarum Indonesia Super League musim ini. Nurul Huda, Doni FS, Paitun Tiapma, Danan Puspito mengangkat bola, sebuah crossing dari Danan Puspito terlalu jauh. Kembali Fahrudin, masih Fahrudin. No Alamsyah melebar ke kanan. Ya, jelas mungkin dia mengharapkan seorang Muhammad Ridwan di sana. Dan kita melihat di sini tampak Noah Alamsyah sedikit bingung, tidak ada satupun rekannya yang berada di sana. Dan kita melihat bagaimana lini belakang Persijap juga menempatkan cukup banyak orang di sana. Mungkin mereka pun sedikit khawatir apabila terjadi sebuah proses serangan balik dari Arema Indonesia yang di musim ini hampir selalu mencetak gol melalui sebuah proses serangan balik. Janka nyaris saja terlepas bola. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Sayang, kita melihat bagaimana Pablo sedikit terlambat untuk memberikan umpan kepada Nur Hadi tadi terlihat di depan, sehingga Pierre Janka kembali bisa menguasai bola. Masih Persijap melalui Paitun Tiapma, sebuah tendangan spekulasi dari Paitun Tiapma. Ya, pemain ini yang kerap bermain di sektor bek kanan saat di 3 pertandingan terakhir dimainkan di sektor tengah untuk melapis lapangan tengah yang sedikit keropos, dan upaya yang dilakukan ini adalah buntunya lini depan Persijap Jepara untuk melakukan serangan, sehingga Python mencoba untuk melakukan syuting jarak jauhnya yang belum menemukan hasil. Namun setidaknya bisa memberikan sedikit benturan atau serangan yang cukup baik bagi Persijap, sehingga lini depan mereka bisa tampil lebih baik. Danang Wihatmoko, penjaga gawang berusia 27 tahun.
Pemain yang juga telah membela Persijap Jepara pada musim sebelumnya. Roman Camelo. Sayang sekali kita melihat Roman memilih untuk langsung syuting. Sedangkan kita melihat tadi ada pergerakan dari Muhammad Fakhrudin yang berada di sayap kiri. Dan kembali kita melihat tidak membahayakan gawang seorang Danang Wihatmoko yang sebenarnya sangat konsisten untuk menjaga gawangnya apabila Persijap bermain di kandang sendiri. Baik musim lalu maupun musim ini. Oh, bukan offside. Danan Puspito 3 lawan 1. Gagal Danan Puspito. Muhammad Ridwan kali ini. Mudah saja bagi Valdo Silva Junior. Kembali ke Valdo. Fakhrudin, maksudnya ke Camelo. Roni Firmansyah ke kanan, ada Muhammad Ridwan. Kembali serangan maksudnya ke Camelo. Masih bisa dipatahkan oleh Catur Bintang. Pablo Francis, Sergio Junior kembali ke belakang. Tiapma jauh ke depan, maksudnya ke Pablo Francis. Perebutan bola, Janka dan juga Pablo Francis. Kali ini dimenangkan oleh Pablo Francis. Paiton Tiapma. Danan Puspito, crossing Danan Puspito. Nurul Huda. Masih Nurul Huda, sebuah tendangan langsung masih lemah dari Nurul Huda. Ya, kita melihat kembali sebuah gejala dari para pemain Persijap untuk mencoba melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh dan mencoba mencetak gol. Dan ini tentu saja sebuah kesulitan bagi mereka untuk menembus lini pertahanan Arema Indonesia yang saya melihat selalu menempatkan 2 hingga 3 pemain di kotak penalti apabila terjadi sebuah serangan dari Jepara. Sangat sulit tampaknya bagi para pemain Jepara untuk mencoba membuka deadlock lini pertahanan lemari besi Arema Indonesia. Ya, dan jauhnya jarak antara lini tengah dan lini depan dari Persijap Jepara memberikan kesulitan bagi mereka untuk melakukan serangan balik secara cepat. Pablo Francis masih mengenai kaki pertahanan Arema Indonesia. Romi Pranata, Roni Firmansyah, mantan pemain Persisam kembali Tony Pranata tadi. Nuh Alam, Muhammad Ridwan, Camelo. Nyaris saja sebuah sontekan dari Camelo, masih lemah. Yes. Tampaknya Camelo tidak berada pada posisi offside, Bung. Betul. Dan kerjasama yang cukup baik dari dua Singapura mereka yang bisa menguasai sektor sayap kanan mereka dan bermain cukup apik sehingga bisa memberikan umpan yang baik terhadap Camelo yang tidak bisa menerima assist tersebut dengan baik. Doni FS, Paiton Tiapma Junior. Cukup cantik aksi individu dari Junior. Dibuang saja oleh Benny Wahyudi. Ya, kita melihat tadi aksi yang sangat impresif dari Junior.
Namun kita tidak melihat penampilan Junior seperti saat ia membela Delta Sidoarjo. Ya. Di sini kita melihat Junior lebih banyak berada di lini tengah, tidak begitu aktif untuk menyerang ke depan, padahal kita tahu pemain yang satu ini memiliki naluri striker yang sangat baik. Sehingga kita melihat praktis mengandalkan seorang Pablo Frances dan juga Nur Hadi kembali belum merupakan sebuah solusi bagi Jepara dalam urusan mencetak gol. Memasuki menit ke-30, masih 0-0 sejauh ini. Nuh Alamsyah kembali jatuh di kaki Doni FS. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Sendiri kita lihat kerjasama dengan Danan Wiatmoko atau Nur Hadi. Sebuah peluang. Lagi-lagi Bung, ya sebuah peluang yang begitu terbuka. Ya. Kembali tidak adanya bantuan dari lini kedua, sehingga kedua penyerang mereka Nur Hadi dan Pablo Frances terlihat kewalahan menghadapi hadangan dari pemain belakang dari Arema. Danan Puspito, Doni FS, Nur Hadi, Danan Puspito, Paiton Tiapma, masih bisa dipatahkan oleh Benny Wahyudi. Evaldo Silva melebar ke kanan, Nurul Huda. Lagi-lagi jatuh di kaki Junior, kembali peluang Pablo Francis. Terlepas. Ya, sayangnya kita melihat para pemain Persija tampak begitu terburu-buru. Ya. Saya tidak yakin apakah mereka gugup, namun kita melihat setiap kali mereka memegang bola di lini depan mereka terlalu cepat mengambil keputusan, dan lihatlah ini. Wow, Hampir saja sebuah nyaris gol saja Bung. dari Paiton tampaknya. Ya. Kita melihat yang melakukan shooting dari lini tengah. Dari jarak sekitar 50 meter, kita melihat bagaimana Paiton melepaskan tendangan spekulasi. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Sebuah antisipasi yang cukup baik dari Kurnia Mega juga kita melihat, yang tidak ingin mengambil resiko dari tendangan Paiton, sehingga ia tetap menepisnya keluar. Sepak pojok dari Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Danan Puspito Junior. Masih terlalu tinggi. Menjadi situasi yang sulit bagi Persija. Kita melihat di sini Junior hampir saja tadi mencetak gol, namun padahal dia sudah berada pada posisi yang bebas. Namun kita melihat ia pun tampaknya begitu terburu-buru, langsung menyundul, sehingga juga tidak menyulitkan Kurnia Mega. Dan saya melihat berulang kali hal ini terjadi dari lini depan Jepara, menunjukkan bahwa mereka belum percaya diri tampaknya di lini depan. Terjadi benturan Danan Puspito dan juga Muhammad Ridwan, menghasilkan kartu kuning bagi Danan Puspito. Ya, cukup keras. Kita melihat tackling yang dilakukan oleh Danan Puspito kepada Muhammad Ridwan. Jelas sekali tadi bola sudah terlepas dari kaki Ridwan, dan Danan Puspito yang kita melihat sangat aktif menyerang di depan terpaksa melakukan pelanggaran tersebut untuk mencegah Ridwan yang memang sangat aktif untuk melakukan penyerangan. Dan ini dia sebuah kans bagi Arema Indonesia melalui bola mati. Iya,
Tampaknya dihadapi oleh Roni Firmansyah, pendek saja. Salah pengertian. Kembali terbuang peluang bagi Arema Malang. Dibuang saja oleh Valdo Silva. Muhammad Ridwan, pemain yang sebelumnya memperkuat Tampines Rovers dari Singapura. Sepak pojok bagi Arema Indonesia. Roni Firmansyah, bersiap-siap Muhammad Ridwan. Roman Camelo juga ada di situ. Pendek saja ke Muhammad Ridwan, kembali ke Roni Firmansyah. Ke tiang jauh dan masih mampu ditangkap dengan sempurna oleh Danang Wihatmoko. Sebuah skema tendangan pojok yang cukup baik dengan memberikan umpan pendek, kemudian memberikan umpan tarik ke dalam. Namun umpan yang diberikan oleh Danang Roni Firmansyah tidak optimal dan dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Danang Wihatmoko. Doni FS, Paiton Tiapma, Pablo Francis berpindah ke kanan. Ada Nurul Huda, masih Huda, Doni FS. Kita melihat bagaimana keputusan wasit. Tampaknya Pablo Francis berada pada posisi offside sebelum menerima umpan dari Doni FS. Dalam gerak lambat kita lihat apa yang terjadi, Bung. Ya, kita melihat di sini tampaknya sangat tipis. Ya, memang tidak begitu jelas, namun kita melihat sangat tipis. Tampaknya memang ada pergerakan dari Pablo yang datang dari belakang. ya. Namun kita tidak tahu apakah di sana Muhammad Ridwan sudah berada di belakang sebelumnya. Betul, dan ada pergerakan aktif dilakukan junior mungkin. Iya. Mungkin itu yang menyebabkan keputusan dari asisten wasit memberikan offside. Ya. Cukup cerdas para pemain Arema Indonesia memainkan tempo permainan sehingga kita melihat ini pun menyulitkan Jepara untuk bermain agresif. Ya, Muhammad Ridwan. Apa yang terjadi, Bung? Tampaknya Muhammad Ridwan. Ya, dan tampaknya tendangan penalti bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat ya di sini memang tadi ada serangan yang dilakukan oleh Arema Indonesia dan juga terlihat bagaimana Ridwan mencoba melakukan shooting dan memang tidak jelas tadi kita melihat scrimmage yang terjadi sehingga ada seorang pemain Jepara, apakah itu Evaldo yang justru mengenai bola ke tangannya? Betul, saya melihat ada kepanikan daripada Elvado Silva dan M. Bahtiar dalam menghadang serangan balik tadi. Justru kalau kita lihat tadi, apakah itu merupakan faktor kesengajaan atau tidak? Dan kembali akan dieksekusi oleh Noh Alamsyah di Singapura. Mampukah dia menciptakan gol kedua melalui titik putih? Ini adalah merupakan penalti kedua bagi Noh Alamsyah dan gol! Noh Alamsyah kembali merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia atas Persijap Jepara. Perfecto, kita melihat bagaimana eksekusi penalti yang dilaksanakan oleh Noh Alamsyah sangat-sangat sempurna. Ia mengandalkan teknik, tidak melakukan power, dan kita melihat bagaimana ia bisa menipu seorang Danang Wihatmoko untuk menceploskan bola ke gawang.
Dan kita melihat seperti halnya ia melakukannya melawan Persiwa Wamena pada saat Arema bermain di kandang. Kali ini kembali Noah Alamsyah mengeksekusi penalti dengan sangat sempurna. Iya, cukup baik. Tenang, dingin, dan akurasi yang cukup baik. Namun ini suatu hal yang negatif bagi kubu Persijap Jepara yang mencoba bangkit dari 2 kekalahan tandangnya dan kehilangan poin di kandang saat menjamu Persisam Samarinda. Semakin berat beban yang diterima oleh pemain-pemain Persijap Jepara untuk bisa keluar menyamakan skor, atau lihat ini. Ya, kita melihat di sini tampaknya ada benturan antara Kurnia Mega dan juga Pablo Frances. Dan saya melihat di sini peran Pablo Frances cukup sentral ya, tidak seperti biasanya, tampak ia sangat-sangat agresif. Dan kita melihat di sini sah-sah saja ia melakukan sebuah usaha untuk menyundul bola. Namun memang setelah itu tampak ada sebuah benturan dengan Kurnia Mega. Ya, kita melihat di sini tampaknya ada tandukan dari Pablo Frances kepada Kurnia. Iya, saya melihat tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Karena Kurnia mengambil bola dan hanya melihat bola, kemudian Pablo Frances juga membelakangi sehingga tidak bisa dihindari benturan tadi. 50-50. Ya. Dan seperti biasanya Kurnia Mega kembali tampil sangat berani. Betul. Seperti yang ia tunjukkan di pertandingan tandang melawan Pelita Jaya. Betul. Di mana ia pun berhasil menjaga keperawanan gawangnya, tidak kemasukan gol pada pertandingan tersebut. Sebuah ujian bagi duet Pablo Frances dan juga Nur Hadi yang di 2 pertandingan tandang Jepara tidak mampu melakukan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Sungguh menarik melihat bagaimana duet lini depan Jepara ini bisa membuka kombinasi lemari besi Arema Indonesia di lini belakang yang kita melihat tambah hari tambah kompak. Nurul Huda, masih Nurul Huda, lepaskan crossing. Kembali Pablo Frances ataupun Doni Siregar. Ya, sebuah skema serangan yang selalu mengandalkan sektor sayap, dan di sini Nurul Huda sebagai pengumpan dan Nur Hadi berhasil memberikan assist, namun tendangan yang kurang sempurna dilakukan oleh Doni Siregar. Ya, sebuah pukulan tampaknya bagi lini belakang Jepara yang sebenarnya sudah juga bermain cukup disiplin, di mana mereka masih berhasil untuk mencegah Arema untuk mencetak gol, namun hanya berkat sebuah kepanikan di lini belakang sehingga terjadilah sebuah insiden di mana wasit memberikan penalti bagi Arema. Kosong 1, kedudukan sementara memasuki menit-menit akhir jalannya babak pertama melalui gol yang diciptakan oleh Noah Alamsyah pada menit ke-39 melalui titik putih atau tendangan penalti. Pablo Frances, dan ini dia Benny Wahyudi, bek kanan Arema Indonesia yang kerap kali naik ke depan membantu serangan dari sisi sebelah kanan. Dibayang-bayangi dengan ketat Roman Camelo oleh M. Bahtiar. Benny Wahyudi
Masih Arema Indonesia. Janka berpindah ke sisi sebelah kiri. Wakayudi. Fahrudin yang dituju kali ini. Doni FS Junior. Tambahan waktu tersisa 2 menit lagi. Pablo Francis. Masih Python Tiabma Junior. Doni FS. Masih Doni. Lagi-lagi sebuah salah pengertian dari Doni FS ke Nurul Huda tentunya. Roman Camelo dibiarkan saja. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Tommy Pranata, mantan pemain Persisam Samarinda. Pablo Francis, lagi-lagi hal yang sama kembali terjadi. Bagaimana terjadi salah pengertian antara sesama pemain Persijap dan serangan balik Arema Indonesia. Muhammad Ridwan pendek saja. Masih ada Valdo Silva. Dan Puspito Junior. Doni. Masih Doni FC Regar. Kembali berpindah ke sisi sebelah kiri. Dan Puspito. Masih belum mampu barisan depan Persijap Jepara menembus pertahanan Arema Indonesia. Wakayudi. Dan akhirnya wasit Jerry Eli menipkan pelitnya, pertanda bahwa babak pertama baru saja usai. Dan babak kedua Persijap Jepara melawan Arema Indonesia. No Alamsyah. Pendek saja ke Tommy Pranata. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Junior terhadap Tommy Pranata. Ya, sebuah tarikan dari belakang memang. Masih bisa dipatahkan oleh Danang Wihatmoko kali ini. Python Tiapa berpindah ke kanan. Nurul Huda. Pablo Francis, kontrol yang kurang cermat dari Pablo. Kembali ke Pablo Francis. Cukup baik kerjasama dia dengan Nur Hadi. Kembali Pablo Francis terlepas. Ya, Hal yang sama kembali terjadi, Bung. kerjasama yang terlalu dekat, Bung. Umpan 1-2 yang gampang sekali dibaca oleh barisan pertahanan Arema. Jelas sebuah pelanggaran, sliding dengan kaki yang terlalu tinggi dari Python Tiapa terhadap Roman Camelo. Ini dia pendukung fanatik Persijap Jepara ataupun Laskar Kalinyamat. Mendapatkan perawatan Roman Camelo, Nok Alamsyah. Ada 2 pemain Singapura yang berlabuh di Arema Indonesia tahun ini. Selain Nok Alamsyah juga ada Muhammad Ridwan.
Kedua-duanya adalah merupakan pilar atau tulang punggung bagi timnas Singapura. Valdo Silva, M. Bakhtiar, Danang Wiatmoko kembali ke M. Bakhtiar. Mudah saja bagi pemain-pemain Arema Indonesia mematahkan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Laskar Kalinyamat. Nurul Huda usah dikejar oleh Pablo Francis. Janka kembali Pablo Francis, masih dipatahkan oleh Waluyo. Roman Camelo lebar ke kanan. Roni Firmansyah kali ini. Muhammad Ridwan, masih Ridwan. Bayang-bayang oleh dua pemain Persijap Jepara. Salah pengertian dengan No Alamsyah, duo Singapura. Iya, berusaha meningkatkan tempo Persijap Jepara mengejar ketertinggalannya, justru belum berhasil menghadapi hadangan pemain-pemain belakang dari Arema Indonesia yang cukup baik dalam mengkoordinasikan pertahanannya. Bahkan kerap serangan-serangan balik dari Arema sangat membahayakan pertahanan dari Persijap Jepara. Muhammad Ridwan kerjasama dengan No Alamsyah masih bisa dipatahkan oleh pemain Persijap. Kembali Pablo Francis. Pelanggaran Pablo Francis terhadap Waluyo. Masih belum mampu Pablo Francis menembus barisan pertahanan Arema Indonesia. Ya, agak mengalami kesulitan, Bung, karena saya melihat adanya jarak antara lini kedua mereka terhadap pemain depan Persijap, sehingga Pablo Francis mengalami kesulitan. Masih belum jelas arah tendangan yang dilepaskan oleh kapten kesebelasan Arema Indonesia, Pierre Janka. Tampaknya membentur salah seorang pemain Persijap Jepara, menghasilkan tendangan pojok yang kedua bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Muhammad Ridwan dan tampaknya akan dieksekusi oleh Tommy Pranata. Sudah dilakukan. Doni FS, serangan balik Persijap. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Muhammad Ridwan terhadap Doni F. Siregar. Menghasilkan kartu kuning bagi Muhammad Ridwan. Betul, sebuah pelanggaran yang mencoba menghentikan laju Doni F. Siregar dari belakang, Bung. Saya pikir ini wajar diberikan ganjaran kartu kuning. Masih Pablo Francis. Cukup cantik aksi individu yang dipertontonkan oleh seorang Pablo Francis. Ya, terlihat aksi individu menimbang bola dan melakukan salto kick. Namun masih lemah Bung Yayan.
Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia. Dan tampak beberapa pemain cadangan Arema Indonesia melakukan pemanasan. Ada Juan Revi dan juga Rahmat Afandi. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Arema Indonesia. Roni Firmansyah. Muhammad Ridwan kembali ke Roni Firmansyah. Ke tiang jauh masih ada Valdo Silva Junior. Kali ini Python Tiapma. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Roni Firmansyah terhadap Python Tiapma. Iya, dari tayangan ulang kita lihat bahwa ada gangguan yang dilakukan oleh Roni Firmansyah terhadap Python yang mencoba memberikan umpan silang. Kembali Roman Camelo kerjasama dia dengan M. Ridwan. Ya, ada aksi protes dari M. Ridwan yang merasa tidak berada dalam posisi offside, namun mungkin wasit melihat atau hakim garis melihat ada gerakan aktif daripada Noh Alamsyah yang menjadikan dia berada dalam posisi offside. Nur Hadi, Pablo Francis, Nur Hadi maksudnya. Lagi-lagi Bung. Ya. Kejadian yang sudah beberapa kali terjadi, miskomunikasi antara barisan depan Persijap Jepara. Tampak belum ada padu permainan antara Nur Hadi dan juga Pablo Francis. Ya. Ya, kita melihat di sini ada sebuah efek samping yang positif di awal-awal babak kedua yang ditunjukkan oleh Persijap Jepara. Sangat aktif mereka menggempur lini pertahanan Arema Indonesia. Namun tampaknya belum juga ditemukan kombinasi yang tepat untuk membuka lemari besi ini. Doni F. Siregar juga kita melihat mulai menyulitkan lini tengah Arema Indonesia. Valdo Silva, tendangan gledek dari Evaldo Silva masih terlalu tinggi. Tampak pelatih Arema Indonesia memberikan instruksi kepada Ahmad Bustomi. Bustomi tampaknya akan menggantikan Roni Firmansyah. Doni FS. Pelanggaran Doni terhadap Roni. Doni to Roni. Nyaris saja Bung. Saya pikir ini sebuah hal yang harus menjadi perhatian dari kubu Persijap Jepara, karena kita lihat beberapa kali M. Ridwan tidak bisa terkawal dengan baik dan berada di posisi yang membahayakan gawang dari Danang Wihatmoko. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Muhammad Ridwan. Dikawal dengan ketat oleh Danang Puspito. Dieksekusi oleh Beni Wahyudi. Pablo Francis. Masih ada Tommy Pranata memotong bola. Pablo Francis lemparan ke dalam bagi Laskar Kalinyamat. Tensi pertandingan tampaknya mulai meninggi Bung. Ya. Suasana sedikit memanas. Ya, kita melihat ya memang strategi Arema sudah jelas. Mereka wajib mempertahankan keunggulan mereka dan hanya sesekali melakukan serangan balik.
Nur Hadi masih mampu ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Iya, tempo yang dinaikkan oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Dan ini kita lihat syutingan pertama Nur Hadi Ya, pada pertandingan ini. ya, dan kita melihat ya di sini kembali tendangan yang dilakukan dari luar kotak penalti justru tampak tidak menyulitkan Kurnia Mega. Noh Alam, Evaldo Silva, Nurul Huda, jauh ke depan dari Nurul Huda, kembali jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Pablo Francis kali ini dibayang-bayang dengan ketat oleh Waluyo. Terlepas Pablo Francis. Ya, dan wow, sayang sekali. Sangat disayangkan, sebuah umpan yang sangat matang dari Pablo Francis terlepas, namun gagal dimaksimalkan oleh Nur Hadi. Ya, kita melihat di sini bagaimana pergerakan seorang Pablo Francis sangat kencang, begitu baik ia melewati seorang Pierre Njangka dan juga Waluyo. Umpan yang juga sangat manja kita melihat kepada Nur Hadi. Namun sayang kita melihat di sana Nur Hadi juga mengalami sedikit gangguan dari Benny Wahyudi, sehingga Benny pun mampu menyapu bola dan hanya melahirkan sebuah sepak pojok bagi Persijap Jepara. Ada pergantian Ya, tampaknya. betul sekali. Tampaknya Persijap menambah ketajaman mereka dengan memasukkan Bona Simanjuntak. Ya, kita melihat kedua tim melakukan pergantian pemain, sedangkan bagi Arema kita melihat mereka menggantikan Roni Firmansyah dengan Ahmad Bustomi, pemain yang juga memiliki napas yang sangat kuat. Iya. Kita tahu Ahmad Bustomi salah satu pemain muda yang juga memiliki stamina yang prima, daya juang tinggi yang dibutuhkan oleh Arema Indonesia di babak kedua ini dijawab oleh pelatih Robert Rene Albert dengan memasukkan pemain segar yang juga tipikal bertahan seperti Ahmad Bustomi yang juga mampu sewaktu-waktu membantu penyerangan. Masih terus berusaha menguasai jalannya permainan pemain-pemain Persijap Jepara. Kontrol bola yang kurang cermat. Pemain yang baru saja masuk, Isdianto, menggantikan Danut Puspito. Iya. Ada dua pergantian pemain yang dilakukan sekaligus oleh Persijap Jepara. Iya, memasukkan Isdianto, berharap Isdianto bisa menggantikan peran Danut Puspito yang beberapa kali kerap mempersulit pertahanan dari Arema Malang, dan memasukkan Bona Simanjuntak. Harapan di lini tengah adalah menjadikan Bona sebagai playmaker ataupun lini kedua yang menjadi kreator bagi serangan daripada Persijap Jepara. Cukup baik kerjasama Benny Wahyudi dan juga Nuh Alamsyah. Sayang sekali diakhiri dengan salah pengertian dari Benny Wahyudi. Kembali serangan balik dari Persijap Jepara, melebar ke kiri. Nur Hadi kali ini dibayang-bayang oleh Perwaka Yudi. Masih Nur Hadi, masih jauh melayang di atas mister gawang Kurnia Mega. Iya, mulai terlihat apa yang diinginkan oleh Coach Junaidi untuk meningkatkan dan memberikan tekanan terhadap lini belakang Arema. Terlihat jelas bahwa Nur Hadi mulai keluar melakukan beberapa syuting walaupun belum memperkecil ketertinggalannya. Ya, kita melihat ya bahwa serangkaian syuting yang dilakukan oleh para pemain Jepara dari luar kotak penalti justru tidak menyulitkan penjaga gawang Kurnia Mega ya, meskipun tadi kita melihat ia mengeluh lini belakangnya yang memberikan space bagi para pemain depan Jepara. Dan kembali pergantian pemain kedua juga dilakukan oleh Arema Indonesia. Masuk Jalaluddin main, menggantikan Waluyo.
Masih gagal, Persijap Jepara menembus barisan pertahanan Arema Indonesia. Kali ini serangan balik, maksudnya ke Muhammad Ridwan. Terlalu deras, gagal dikejar oleh Ridwan. Paiton Tiapma. Bahtiar. Nurul Huda. Dibuang saja oleh Fakhrudin. Paiton berpindah ke sisi sebelah kiri. Isdianto Junior jauh ke depan. Yang dituju adalah Nurul Huda. Ya, kita lihat ya memang peran Nurul Huda di babak kedua ini lebih menyerang. Tidak hanya mengandalkan seorang Isdiantono di sayap kiri, namun juga Nurul Huda merupakan sebuah solusi bagi Jepara untuk menyerang dari sayap kanan. Dan sayangkali kita melihat tidak ada komunikasi yang baik, dan kita melihat di sini tampaknya ada sebuah keluhan kepada wasit dari Pierre Njangka. Apakah ada insiden di sini terhadap Kurnia Mega yang mungkin saja mencoba mengulur waktu? Belum jelas. Belum jelas di sini bagaimana keputusan wasit memberikan kartu kuning kepada Kurnia Mega. Dia Roman Camelo, pemain yang kembali dipercaya untuk memperkuat Arema Indonesia musim ini. Pemain yang baru saja masuk, Ahmad Bustomi, menggantikan Roni Firmansyah. Sebuah tendangan langsung. Masih lemah. Mitra sepak bola, kami informasikan bahwa kedudukan sementara 0-1. Gol satu-satunya di babak pertama tercipta melalui Nuh Alamsyah pada menit ke-39 melalui penalti atau titik putih. Pada 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim, belum sekalipun Persijap Jepara meraih kemenangan atas Arema Indonesia. Kembali serangan Persijap melalui Isdianto. Crossing Isdianto, Pablo Francis yang dituju, Nur Hadi ada di situ. Terlepas bola, masih gagal Nurul Huda. Serangan balik Arema Indonesia, Roman Camelo melebar ke kanan. Muhammad Ridwan, kembali crossing dari Ridwan. Sayang sekali, terlalu terburu-buru Ridwan, jatuh di pelukan Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat ya kedua tim silih berganti melakukan serangan, dan di sini ya kita melihat di sini lini belakang kedua tim juga sangat disiplin, dan meskipun tempo permainan sudah sangat meningkat dan juga mulai terjadi benturan-benturan yang keras di lini tengah. Ya. Kita melihat di sini Muhammad Fakhrudin yang tampaknya benturan yang sangat keras dari seorang Nurul Huda. Terkapar kita melihat ya di atas lapangan hijau. Dapatkan perawatan Fakhrudin, pemain yang juga pernah membela Persijap Jepara. Pencipta 2 gol bagi Arema Indonesia melawan Persipura beberapa hari yang lalu. Ya, kita melihat bagaimana pelatih Robert Albert begitu gusar dengan sebuah terjangan yang diberikan oleh Nurul Huda kepada Muhammad Fakhrudin. Karena kita tahu bahwa bagaimana sebuah tim
harus bermain hingga 3 kali dalam waktu sepekan, sehingga sangat riskan. Apabila pemain inti bisa cedera, tentu saja akan menyulitkan momentum tim tersebut di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Strategi yang sangat mirip diterapkan oleh Arema Indonesia pada saat mereka bertandang ke Pelita Jaya, di mana setelah unggul 1-0, mereka sangat fokus kepada pertahanan dan hanya melakukan serangan balik sesekali. Dan pada pertandingan tersebut pun, Arema bisa menang dengan skor 2-0. Kembali M. Fahrudin masih on play. Namun ada Bakhtiar di situ. Evaldo Silva. Paiton Tiatma. Nurul Huda kali ini. Kembali ke Paiton. Bona Simanjuntak Junior. Masih terus mencari celah pemain-pemain Persijap. Kembali ke Pablo Francis. Masih Pablo, dibayang-bayang dengan ketat oleh Jalaluddin Main. Ada Kian Janka, jatuh Pablo, bukan pelanggaran. Fahrudin. Serangan balik Arema cukup baik. Wow. Lagi-lagi asisten wasit 2, Edi Permana, mengangkat tanda offside. Bung Yeyen. Ya, saya melihat ada sedikit keterlambatan ataukah pada saat bola dikirim Noah Alamsyah apakah sudah berada di posisi yang offside. Lagi-lagi terjadi benturan antara Alamsyah dan juga Evaldo Silva. Semakin memanas tensi pertandingan sore ini. Tuan rumah tertinggal 0-1 dari Arema Indonesia. Ya, kita melihat di sini bagaimana Noah Alamsyah yang tampaknya memang ada sedikit dorongan kepada Catur Rintang. Ya, kita melihat di sini sehingga Catur terjatuh. Masih terlambat sepersekian detik, Pablo Francis sedikit melakukan protes. Nurul Huda. Paiton Tiatma. Lebar ke kiri kali ini. Isdianto. Nur Hadi. Pelanggaran Roman Camelo. Kembali kartu kuning dari saku wasit Jerry Eli terhadap Roman Camelo. Iya, derasnya aliran serangan yang dilakukan kubu Persijap Jepara terlihat. Gencarnya serangan ini membuat pasukan Arema agak sedikit panik dan berusaha menghentikan dengan cara-cara yang sedikit keras sehingga Roman Camelo menghadang Nur Hadi dengan menutup badannya sehingga dia mendapatkan hadiah kartu kuning yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Roman Camelo. Kartu kuning yang ketiga bagi Arema Indonesia menghasilkan tendangan bebas bagi Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Evaldo Silva masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Cukup baik penampilan Kurnia Mega kali ini. Ya, kita melihat bagaimana Kurnia Mega kembali memberikan jawaban kepada manajemen Arema Indonesia bahwa meskipun ia adalah pilihan kedua, namun ia selalu tampil dengan berani dan lugas. Kita melihat tadi kembali ia bisa menghalau tendangan yang sangat keras dari Evaldo Silva yang kita kenal memang memiliki tendangan jarak jauh yang sangat baik. Nur Hadi, sayang sekali lagi-lagi gagal pemain Persijap Jepara menembus gawang Kurnia Mega. Salah pengertian antara Nur Hadi dan Paiton Tiatma.
Jalaluddin play atau Jalaluddin main. Kembali Pablo Francis, masih Pablo. Terjatuh Pablo. Bukan pelanggaran bagi wasit Jerry Eli. Isdianto. Lagi-lagi salah dari Isdianto. Ya, ini jelas sekali kita melihat di sini Isdianto tidak ada motif untuk mengambil bola. Menarik untuk melihat apakah keputusan wasit di sini. Kita melihat setelah kehilangan bola, ia justru mencocor bola tersebut terhadap salah satu pemain Arema Indonesia. Kita melihat bagaimana reaksi yang cukup emosional dari Junior, Sergio Junior. Ya. Main yang berasal dari Brasil ini. Memang ini adalah situasi yang sangat berat bagi kubu tuan rumah. Ya. Sehingga kita melihat permainan agresif di lini belakang yang ditunjukkan Arema Indonesia justru memancing mereka. Kita melihat di sini bagaimana Isdianto tidak memiliki inisiatif sama sekali untuk mengambil bola dan menerjang seorang Ahmad Bustomi. Wajar jika Bustomi langsung naik pitam. Ya. Kita berharap seluruh pemain masih tetap berada dalam suasana fair play agar permainan yang cukup enak untuk ditonton ini tetap terjaga suasananya. Kembali offside dari AW2 Edi Permana. Lagi-lagi Muhammad Ridwan, Baiton Tiapma, Bakhtiar. Bona Simanjuntak, mantan pemain Persikabo Bogor, masih terbaring di lapangan. Tommy Pranata setelah mengalami benturan dengan Bona Simanjuntak. Ya, pertandingan tambah keras ya. Dan di sini kita melihat tadi Bona jelas sekali menginjak kaki Tommy Pranata yang kita melihat di pertandingan kali ini juga bermain sangat disiplin. Dan sebuah acungan jempol di sini Tommy justru tidak memberikan sebuah retaliasi. Dan kita melihat bagaimana frustrasi sudah sangat memuncak kepada kubu tuan rumah. .15 menit tersisa. Masih tertinggal Laskar Kalinyamat dari Singoedan 0-1. Melalui gol yang diciptakan oleh Nur Alamsyah pada menit ke-39 melalui tendangan penalti. Isdianto, Pablo Francis, sebuah tendangan spekulasi Pablo Francis masih melayang sedikit di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Iya, kembali tendangan-tendangan jarak jauh yang keluar dari pemain-pemain Persijap Jepara yang mengalami kebuntuan untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti dari Arema Indonesia. Ini menandakan bahwa solidnya pertahanan yang digalang oleh Pierre Jangka di belakang bersama Purwaka. Tampaknya mengalami kram Bakhtiar, dapatkan perawatan dari No Alamsyah. Sebuah suasana yang kontras dengan suasana pertandingan yang sangat memanas. Ya, bagaimana No Alamsyah mengulurkan tangan terhadap Bakhtiar. Ya, kita melihat memang ya, ini sesuatu yang tidak bisa dicegah oleh seorang No Alamsyah yang memang memiliki postur tubuh yang sangat besar, sehingga kerap kali apabila ia melakukan duel-duel di udara, seringkali justru sengaja ataupun tidak disengaja ada terjadi sebuah gerak refleks sehingga menyulitkan pemain belakang lawan. Dan ini kita melihat sebuah insiden yang terjadi sebelumnya antara Isdianto dan juga Ahmad Bustomi. Ya, saya pikir ketika Persijap berusaha mengejar ketertinggalan dengan berusaha menaikkan tempo, justru harusnya pemain Persijap menahan emosi mereka, karena ketika mereka bermain atau mengejar ketertinggalan dengan emosi bisa saja berakibat fatal. Apakah pemain tersebut akan mendapatkan hadiah kartu ataupun diusir oleh wasit?
Dan pergantian pemain ketiga bagi Persijap tampaknya baru saja dilakukan. Masuk Hanif menggantikan Nurul Huda. Ya, kita melihat ya di sini salah satu solusi bagi Jepara adalah tentunya mengoptimalkan lini kedua mereka juga. Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan, cukup cantik Muhammad Ridwan. Berusaha melewati barisan pertahanan dan sebuah tendangan spekulasi baru saja dilepaskan oleh Ahmad Bustami. Ya, kembali suatu skema serangan balik yang dilakukan oleh Arema melalui Muhammad Ridwan dari sektor sayap kanan yang berkali-kali memanfaatkan kelemahan sektor bek kiri dari Persijap Jepara yang sama sekali tidak menjadikan bahan perhatian bagi kubu Persijap karena mereka berkonsentrasi untuk mengejar ketertinggalan. Baiton Tiapa, pemain yang juga pernah memperkuat Osotspah Thailand. Bakhtiar, catur bintang tadi ke Isdianto maksudnya. Jelas pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ahmad Bustami terhadap pemain yang baru saja masuk, Hanif. Ini dia Hanif, pengganti Nurul Huda. Pablo Francis, masih Francis. Pendek saja ke kanan. Di situ ada Tiapa. Pelanggaran dilakukan oleh Jalaluddin Main terhadap Baiton Tiapa. Ya, kita melihat di sini Baiton yang juga melakukan positioning yang sangat baik berada di sayap kanan. Kita tahu pemain ini sering berubah posisi dan kita melihat jelas sekali di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jalaluddin Main dan sebuah kans tentunya bagi Persijap Jepara. Ini adalah posisi yang ideal tentunya bagi seorang Evaldo Silva yang kerap kali naik ke depan. Baiton Tiapa crossing masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Fahrudin, serangan balik Arema Indonesia terlalu deras, dipatahkan oleh Bakhtiar. Penting juga bagi Persijap Jepara bahwa mereka juga mewaspadai serangan-serangan balik Arema. Dan juga kita melihat tadi bagaimana mereka masih menempatkan Markus Bakhtiar di belakang untuk menjaga apabila terjadi sebuah serangan balik. Junior Nuh Alamsyah, Muhammad Ridwan, masih Ridwan, Roman Camelo terlepas. Nuh Alamsyah ada di depan. Nuh Alamsyah, sayang sekali. Sebuah kesempatan ataupun peluang emas yang sangat terbuka bagi Muhammad Ridwan. Ya, kita melihat di sini ini adalah sebuah peluang emas bagi Arema Indonesia untuk menambah golnya. Benny Wahyudi yang kita melihat melakukan overlapping di posisi yang sebenarnya dimiliki Muhammad Ridwan, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Ridwan. Sayang ia tidak bisa mengeksekusi umpan tersebut untuk menjadikan gol. Masih 0-1 kita melihat bagi Arema Indonesia dan masih kans bagi Jepara untuk mendapatkan sebuah nilai dari pertandingan ini. Jalaluddin Main dipatahkan oleh catur bintang. Benny Wahyudi
Noah Alamsyah kembali ke belakang. Sebuah strategi ball position diperagakan oleh pemain-pemain Singoedan, berusaha untuk mempertahankan keunggulan sementara mereka. Jalaluddin main, dipatahkan oleh Valdo Silva. Isdianto, Junior, Evaldo Silva. Ya, faktor stamina juga sangat berpengaruh memasuki menit-menit terakhir pertandingan. Dan kita melihat bagaimana para pemain Jepara masih belum menunjukkan kelelahan, dan tampaknya di sini kita melihat ada sebuah pelanggaran terhadap Python Tiatma yang dilakukan oleh Fakhrudin yang menghalanginya melakukan peragan, padahal sudah ada umpan yang masuk ke daerah kotak penalti Arema. 4 kartu kuning telah diperoleh oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Kita melihat di sini tampaknya Python yang mencoba melambungkan bola. Masih bisa dipatahkan oleh Janka. Dan ya, Nur Hadi, sayang sekali. Bola yang tampaknya salah kontrol dari Nur Hadi kembali menggagalkan peluang bagi Persijap. Serangan balik Arema Indonesia. Roman Camelo, usia 27 tahun, 29 tahun maksud kami. Tampak masih berbaring di lapangan penjaga gawang Arema Indonesia, Kurnia Mega. Sedikit tampak cemas pelatih Persijap Jepara, Bung Junaidi. Iya, beban yang cukup berat dipikul oleh Coach BJ untuk mengangkat motivasi pemainnya yang mengalami sedikit masalah sejak mereka kehilangan poin di kandang menghadapi Persisam Samarinda dan 2 kali away tanpa poin. Dan pada pertandingan ini juga sampai saat ini masih ketinggalan 0-1. Saya pikir Bung BJ sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun hasil belum berpihak terhadap Coach BJ dan tim Persijap. Berbalik 360 derajat dengan apa yang dihasilkan oleh Arema Malang atau Arema Indonesia. Kita melihat ya di sini bagaimana perbedaan spirit antara kedua tim ya. Memang Jepara pun memiliki fighting spirit, namun tampaknya percaya diri yang justru berada di tim Arema Indonesia, sehingga mereka sangat berkeyakinan setiap kali masuk ke lapangan hijau bahwa 3 poin adalah mutlak milik mereka, ataupun 1 poin, yang penting tidak kalah. Dan kita melihat bagaimana strategi cukup berperan pada setiap permainan Arema Indonesia, dan sebuah acungan 2 jempol kepada pelatih Robert Rene Albert yang selalu menampilkan permainan yang sangat strategis dan juga taktis. Jalaluddin main. Eri Wahyudi. Ahmad Bustomi kembali ke belakang. Purwaka Yudi tadi. Muhammad Ridwan kali ini. Isdianto, pemain Persijap Jepara. Serangan balik Pablo Francis. Lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Purwaka Yudi. Sebuah ekspresi emosional dari Pablo Francis. Ya, ini adalah pertandingan yang sangat baik yang dilakoni oleh Pablo Francis. Kita melihat dia bekerja keras sepanjang memasuki akhir-akhir pertandingan, dan kita melihat wajar saja ini adalah luapan frustrasi tentunya bagi Pablo yang sudah berjuang lebih dari setengah mati untuk mencoba menyelamatkan Persijap Jepara. Masih tertinggal 0-1, Laskar Kalinyamat dari Singoedan. Dan secara keseluruhan kita melihat bagaimana fighting spirit juga ditunjukkan oleh para pemain Jepara. Namun tampaknya tidak sepercaya diri seperti kubu Arema Indonesia. Sehingga kita melihat tiap kali mereka menyerang ke depan,
belum ada sebuah gerakan-gerakan yang eksplisit yang memudahkan mereka untuk mencetak gol, sehingga mereka kerap kali hanya melakukan shooting dari jarak-jarak jauh yang juga memudahkan penjaga gawang Kurnia Mega. Tendangan pojok Arema Indonesia. Masih bisa dihalau oleh Valdo Silva. Paiton Tiapma. Masih konsisten para pemain Jepara untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Isdianto. Pablo Francis juga terlepas. Roman Camelo offside. Jelas berada pada posisi offside. Nuh Alamsyah. Ya, mencoba memainkan pertahanan yang rapat di pertahanan di akhir-akhir babak kedua ini, saya pikir satu hal yang wajar. Pelanggaran kali ini tampaknya dilakukan terhadap Bona Simanjuntak. Ya, Bona juga Kanata. Ya, Bona juga sejak dimasukkan oleh Coach Junaidi memberikan kontribusi yang positif. Kita melihat kerap kali pergerakannya menyulitkan pemain belakang Arema, dan ini kali juga ia memaksa Jalaluddin main, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya. Kita nantikan, masih tersisa 4 menit di babak kedua. Ini dia sebuah situasi yang membahayakan penjaga gawang Kurnia Mega. Iya. Bersiap-siap. Paiton Tiapma ke tiang jauh. Masih ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Cukup baik, Bung. Keluar dari sarangnya, Kurnia Mega bisa mengantisipasi tendangan dilakukan oleh Paiton dan mengamankan gawang dari Arema Indonesia. Satu keunggulan yang dimiliki oleh Arema pada musim ini adalah level antara penjaga gawang mereka, yaitu Marcus Horizon dan juga Kurnia Mega, sama baiknya. Ya, ini menjadikan tren positif bagi seorang pelatih. Ya. Karena siapapun bermain di posisi itu, mereka sudah mempunyai patron terhadap sistem permainan mereka, Bung. Masih terus berusaha melakukan tekanan demi tekanan pemain-pemain Persijap Jepara. Paiton Tiapma, Valdo Silva, lebar ke kiri, ada Isdianto di situ. Pablo Francis yang dituju, masih Pablo Francis. Oh, Pablo Francis, ya, sayang sekali, luar biasa penetrasi yang dilakukan oleh seorang Pablo Francis. Ya, kita melihat lebih dari luar biasa tampaknya. Kita melihat Pablo Francis yang mengocek dan mengoyak lini pertahanan Arema Indonesia. Namun kembali kita melihat ia tidak mampu menemui target. Kita melihat bagaimana Pablo Francis berinisiatif melakukan pergerakan solo yang juga kita melihat menyulitkan para pemain belakang Arema Indonesia. Namun sayang sekali pergerakan yang sudah sangat impresif tidak menghasilkan ujung yang positif. Iya, ini hal yang harus bisa diterima oleh kubu Persijap di luar dari persiapan teknis dan permainan yang cukup baik. Faktor laki juga berpengaruh terhadap penampilan setiap tim di setiap pertandingan. Ya, dan kita tidak melihat ya ada kerjasama yang rapi antara Pablo Francis dan juga Nur Hadi, sehingga saya juga hanya melihat tadi satu kali saja Nur Hadi tampaknya memperoleh sebuah peluang untuk mencetak gol. Kerap kali ia justru juga tidak mendapatkan distribusi bola yang sepadan dengan posisinya sebagai seorang target man di depan. Ya.
memasuki detik-detik akhir babak kedua. Tekanan demi tekanan masih terus dilakukan oleh pemain Persijap melalui Pablo Francis. Cukup baik spirit yang ditunjukkan oleh seorang Pablo Francis, Bung. Tidak henti-hentinya mengejar bola dan menyambut bola. Ya, kita tahu yang memang Pablo memiliki dua misi dalam hal ini. Yang satu adalah tentunya untuk mencetak gol dan kembali berada pada daftar pencetak gol. Dan yang kedua, dan yang harus dilakukan adalah tentunya untuk meraih sebuah poin bagi timnya. Dan kita melihat sebagai seorang profesional, ia terus berjuang hingga titik darah terakhir, di mana meskipun pertandingan hanya tinggal hitungan detik, kita melihat ia masih begitu aktif melakukan solo run, melakukan penetrasi. Kembali sebuah set piece bagi Persijap Jepara pada detik-detik akhir. Dan sepertinya ini akan menjadi peluang terakhir bagi Persijap Jepara. Ya, semua pemain tentunya diinstruksikan untuk berada di kotak penalti Arema Indonesia. Kita tunggu apakah ujung akhir dari eksekusi Paiton Tiatma. Paiton Tiatma ke tiang jauh. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Masih ada Nur Hadi. Kali ini kembali kandas. Ya, dan bola hanya dibuang begitu saja. Ya, dan akhirnya 0-1 kedudukan akhir, keunggulan bagi Arema Indonesia sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan di musim ini. Persijap Jepara takluk di kandang sendiri menjadi 0-1. Gol satu-satunya diciptakan oleh Noh Alamsyah.